Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bakal menggunakan saya Rida Zari Siregar dengan NIM ayat 35 selaku moderator. Ada Rizky Masyarakat dengan NIM ayat 31. Ada Rama Febrian dengan NIM ayat 28. Ada Krisafanya Cinta Dewi Siregar dengan NIM akhir 32. Dan Sasawi dengan NIM ayat 38. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Materi pertama akan dibacakan oleh Mas Sidik. Silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama ini saya membacakan materinya. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menentukan nilai definisi dan turunannya dalam berbagai objek. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa ilmu ekonomi dan berbagai penjelasan ilmu lain. Persamaan diferensial muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi. Bila mana hubungannya deterministik yang melibatkan misalnya yang berubah secara ilmu dimodelkan oleh fungsi matematika dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan diketahui atau dipostulatkan. Salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari ialah untuk mengkonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan cepat atau laju perubahan rata-rata. Persamaan diferensial merupakan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah peluruhan zat radioaktif, pertumbuhan dan penyusunan populasi, pemanasan dan pendinginan, penguapan, berlaku arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, gerak dalam medan gravitasi, dinamika harga pasar, pertumbuhan keuangan dan dinamika harga saham, pengaturan dosis obat, penggunaan sel dan sebagainya. Persamaan diferensial biasa atau pertama merupakan persamaan diferensial yang paling sederhana bentuknya, karena persamaan ini hanya mengandung turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui. Sederhana bentuknya, banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya dapat dimodelkan sebagai persamaan diferensial ordin pertama. Pembentukan model persamaan diferensial dibuat dengan mengasumsikan bahwa perubahan yang diamati sebanding proporsional terhadap variabel atau fungsi yang diduga. Dua besaran P dan Q dikatakan proporsional, yang satu sebanding dengan yang lain jika salah satu besaran merupakan perkalian konstan dari besaran yang lain. Misalkan P sama dengan kali Q untuk suatu masa tangga. Misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi yang dapat diturunkan pada X tidak sama dengan X0, maka F pangkat J X0 merupakan laju perubahan dari Y terhadap perubahan X pada titik X tidak sama dengan X0. Secara geometris F pangkat J X pangkat 0 merupakan kemiringan garis lingkup pada kurva Y sama dengan Fx di titik X min 0 dan Fx min 0. Interpretasi turunan bagi laju perubahan serat merupakan pasal dasar yang digunakan dalam banyak aplikasi pemodelan. Sedangkan interpretasi geometris dari turunan sebagai kemiringan dari garis sini pada suatu kurva yang sangat berguna untuk mengembangkan konstruksi solusi numerik. Dalam interpretasi ini rasio Fx dikurang X0 per X dikurang X0 sama dengan delta Y per delta X merupakan laju perubahan rata-rata fungsi Y sama dengan Fx ketika X mengalami perubahan sebesar delta X. Suatu persamaan diferensial linear kompleks adalah suatu persamaan yang berbentuk A1 X Y pangkat J ditambah A0 X Y sama dengan Fx untuk persamaan 1 sampai D. Kita selalu memisahkan bahwa koefisien A1 X dan A0 X dan fungsi Fx adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada suatu selang I selang F dan bahwa koefisien A1
tidak sama dengan yang mengubah untuk semua X di dalam L. Jika kita bagi dua ruas oleh A1X dan menetapkan AX sama dengan A0 X per A1X dan BX sama dengan Fx per A1X, kita peroleh persamaan diferensial sepadan dengan persamaan 1 adalah Y pangkat J ditambah dikali X Y sama dengan B kali BX, dengan AX dan BX merupakan fungsi X yang kontinu pada selapan M. Penyelesaian umum persamaan dari 1.2 sesungguhnya dapat dicari sebagai eksplisit dengan memperhatikan bahwa perubahan mengubah U sama dengan YE maka integral A X dx persamaan 1/3. Memetakan persamaan 1/2 ke dalam persamaan diferensial bisa jadi dengan mengingatkan bahwa turunan integral AX dx sama dengan X maka diperolehlah W pangkat J sama dengan Y pangkat J eksponen integral AX dx ditambah Y dikali AX dikali eksponen integral AX dx sama dengan Y pangkat J ditambah AX Y eksponen integral AX dx sama dengan BX eksponen integral AX dx itu persamaan 1/4. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Profesor Saudi. Karena sampai Profesor Saudi bisa. Baiklah, akan saya lanjutkan. Melihat banyaknya penetapan persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membuat tampilan dan contoh dari pemanfaatan dari persamaan diferensial dalam mengestimasi jumlah populasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji satu konsep dan kemudian bisa diterapkan serta diimplementasikan dalam pengetahuan matematika sehingga memudahkan dan menunjang masyarakat kehidupan di matematika. Penetapan persamaan diferensial yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah mengestimasi jumlah populasi pada suatu wilayah dan waktu tertentu dengan menggunakan konsep persamaan diferensial. Penelitian Amerika mengenai aplikasi persamaan diferensial model populasi kontinu pada pertemuan tertutup di Jombang menyimpulkan bahwa model populasi logistik lebih akurat dan lebih realistik daripada model populasi eksponensial untuk memprediksi jumlah penduduk Jombang pada sensus tahun 2020. Materi pertumbuhan eksponensial pada tahun 1998, Thomas Malthus membuat sebuah model pertumbuhan penduduk dasar yang dikenal dengan nama model pertumbuhan eksponensial untuk mengestimasi populasi penduduk yang memiliki laju pertumbuhan konstan. Anggaplah P dikali T menganggarkan jumlah populasi yang bertumbuh atau turun. Jika kita asumsikan bahwa PT adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan kepada waktu, sehingga termasuk fungsi yang kontinu, maka asumsikan bahwa DP laju perubahan jumlah populasi proporsional pada jumlah yang ada. Maka DP per DT sama dengan Kn atau DP per DT dikurang Kp sama dengan 0. Di manakah adalah konstanta proporsional untuk permasalahan populasi, di mana P dikali T pada kenyataannya adalah variabel diskrit bernilai integer atau bilangan bulat. Asumsi ini tidak tepat. Walaupun demikian, konsep DP Kp sama dengan 0 tetap memberikan perkiraan yang baik. Bisnis yang mengatur sistem semacam itu. Lalu pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T atau waktu, dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi. Maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk turunan DP per DT sama dengan Kp kali T, merupakan persamaan saling negatifan, yang mana merupakan persamaan diferensial separabel. Sehingga kita dapat menjadi solusi umumnya sebagai berikut dengan cara berikut, yaitu DP per T sama dengan K dikali DT. Linear T sama dengan KT tambah T, eksponensial pangkat linear PT sama dengan eksponensial KT tambah T. P dikali T sama dengan eksponensial KT tambah T merupakan persamaan 1/6. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai T
menimbulkan kendala karena padatnya populasi yang akan mengurangi populasi itu sendiri. Mode pertumbuhan populasi logistik ini merupakan penyempurnaan dari mode pertumbuhan eksponensial. Pada mode ini, jumlah populasi dipengaruhi oleh lingkungan seperti sedia makanan. Mode logistik mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu, jumlah populasi akan mendekati titik keseimbangan atau equilibrium. Pada titik ini, jumlah kehidupan yang makin dianggap sama sehingga grafiknya mendekati konstan. Lalu slide materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tentu sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasi asumsi ini adalah 1/P dikali dp per kt sama dengan k dalam kurung 1 kurang p per k. Jika dikalikan dengan p, maka diperoleh model untuk pertumbuhan populasi regional diferensial logistik, yaitu dp per dt, di mana 1/p nya sudah dikali dengan p, jadi nilainya dibilang, dan kp hasil dari kali dan p, sehingga didapatkan persamaan itu dp per dt sama dengan k kali p kurung 1 kurang p per k. Perhatikan bahwa dari persamaan 1,9 diperoleh bahwa jika dikalikan p kecil dibandingkan dengan k, maka p per k mendekati 0 dengan dp per dt sama dengan kp. Namun jika p menuju k, dan di mana populasi mendekati kapasitas tampungnya, maka p per k menuju 1, sehingga dp per dt sama dengan 1. Jika populasi p berada di antara 0 dan k, maka ruas kanan persamaan di atas ya bernilai positif, sehingga dp per dt sama dengan 1 dan populasinya menjadi naik. Akan tetapi jika populasi melampaui kapasitas tampungnya atau p besar dari k, maka 1 kurang p per k sama dengan negatif, sehingga dp per dt kecil dari 0 dan populasi menjadi turun. Solusi persamaan logistik dapat diperoleh melalui langkah-langkah seperti slide selanjutnya, yaitu dp per p 41 kurang p per k sama dengan k kali dt. Jadi mana persamaan ini kita ubah jadi len p dikurang oleh len k kurang p sama dengan kt tambah c. Len p per kp per k kurang p sama dengan kt tambah c. P per kp sama dengan e pangkat kt per kt tambah c. P sama dengan k dikali e pangkat kt tambah c per 1 tambah e pangkat kt tambah c. Dari persamaan 1.10, jika kita memberikan nilai t0, jika kita memberikan nilai awal t sama dengan 0 dan p0 sama dengan 0, maka kemudian disubstitusikan ke dalam 1.10, maka diperoleh nilainya c sama dengan p0 per k kurang p0. Selanjutnya nilai c tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan 1.10, sehingga diperoleh solusi khusus dari model logistik seperti berikut. Dari mana p sama dengan k pangkat k kali d pangkat kt tambah len p0 per k kurang p0 per 1 tambah e pangkat kt tambah len p0 per k kurang p0 sama dengan k kali e pangkat kt p0 per k kurang p0 per 1 tambah e pangkat kt p0 per k kurang p0 sama dengan k per k pangkat e min kt per p0 dikurang e pangkat min kt plus 1 sama dengan k per e min kt k per p0 kurang 1 tambah 1, di mana k e nya dipindah luaskan di mana KE kita luaskan, sehingga nilainya di K per P0 kurang 1 ditambah 1, dan di mana
Yang dimana dengan P sama dengan jumlah populasi pada saat T, P0 sama dengan jumlah populasi awal saat T sama dengan 0, dan K daya tampung atau carrying capacity dari suatu daerah untuk populasi. Dari persamaan 1.11 merupakan bentuk sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam melakukan koreksi penduduk suatu kota. Menurut penentuan nilai K dapat dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh hingga hasil yang diperoleh model mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mustafani. Yang berempat silakan. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian model eksponensial untuk populasi. Kita bisa dari sini, ini ada tabel jumlah penduduk Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai 2015. Nah, kita lihat dari angka ini semakin tahun semakin naik kan sih? Nah, terus kita bagaimana cara mencari jumlah populasi dengan penyelesaian menggunakan perhitungan model pertumbuhan eksponensial, yaitu dengan menggunakan turunan dn per dt dengan kp sama dengan 0, di mana k itu konstanta proporsional. Nah, terus kita kan mau mencari nih jumlah populasi dengan penyelesaian menggunakan eksponensial. Kita anggaplah PO itu populasi awal, yaitu populasi tahun 2010, dan PT itu populasi di tahun tersebut. Sehingga dapat dijabarkan seperti ini. Kita bisa lihat ada rumusnya, itu mencari populasi di tahun yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Di tahun pertama yaitu 613.308 sama dengan populasi eksponensial jumlah pertama. Oke, kita bisa lihat. Terus cara kita mensubstitusikannya seperti apa? Yaitu pertama kita substitusikan dulu tahun pertama, yaitu P1, dan tahun kelima atau tahun terakhir, yaitu 1.631.402. Baru kita dapatlah persamaan dari 4.1 dan 4.2 itu 0,228135. Sehingga kita bisa mencari, misalnya kita mau mencari estimasi penduduk di tahun 2020. 2020 itu merupakan 10 tahun dari 2010 dah. Jadi P10 sama dengan tahun pertama itu 613.308 dikali eksponensial masukkan konstanta ini. Dapatlah jumlah penduduk tahun 2020 yaitu 6.401.138 jiwa. Berapa populasi? Kesimpulan, persamaan diferensial akan diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam konteks estimasi jumlah populasi dapat dikomputasi dengan dua model, yaitu model pertumbuhan eksponensial dan model pertumbuhan logistik. Model pertumbuhan logistik lebih akurat daripada model pertumbuhan eksponensial, karena model pertumbuhan logistik merupakan penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial. Untuk persamaan model pertumbuhan eksponensial dalam PT sama dengan P0 eksponensial K kali D, sedangkan untuk persamaan model pertumbuhan logistik adalah P sama dengan K per eksponensial K kali KT kali K per P0 dikurang 1 ditambah 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak. Kami akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada video.